Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, Amin. sukacita, dan tetap percaya bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, bahkan Tuhan mengurapi kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pagi kita butuh perkataan Tuhan yang terus mengingatkan kita agar kita tetap berdiri teguh di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Sekalipun ada hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, tetapi percayalah bahwa pujian kita mengatakan tadi saya habis hujan ada pelangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya ada kekuatan, ada penghiburan, ada selalu jalan keluar yang Tuhan buat atas setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Amin. Haleluya. Sebab dalam kehidupan ini Bapak Ibu, terkadang langit tampak cerah dan berawan. Itu sering kelihatan kan? Tapi ada kalanya juga mendung, gelap. Kalau kita lihat di langit, artinya ada selalu ujian, juga ada rintangan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan harus percaya di balik hujan selalu ada pelangi yang sangat indah. Katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita harus iman yang bertumbuh, iman yang nyata, iman yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana kisah daripada Musa membawa bangsa Israel, selalu ada tantangan, ada perjalanan yang enak, ada enggak enak. Ada yang indah, ada yang enggak indah. Itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan izinkan terjadi akibat daripada respon mereka tentang panggilan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, respon kita atas panggilan Tuhan dalam hidup kita itu harus berbeda waktu kita mengerti bahwa Tuhan kita punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan yang ada pada kita, apakah seperti bangsa Israel bersungut-sungut atau tetap bersukacita? Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat kisah daripada bangsa Israel dan juga kisah daripada Ayub tentu berbeda sekali. Waktu masalah persoalan datang, pergumulan datang, bangsa Israel bersungut-sungut. Tetapi waktu Ayub mengalami pergumulan yang begitu berat, yang menghimpit hidupnya, yang datang kepada kehidupannya, dia tetap mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di Keluaran 14 ayat 1 sampai 11, Bapak Ibu akan menemukan di sana bagaimana kisah bangsa Israel di dalam berjalan mengikuti rencana Tuhan. Dalam ayat 11 dikatakan demikian, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ini satu pertanyaan yang luar biasa yang dipertanyakan kepada Musa. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Ya, memang secara natural itu memang pertanyaan yang oke-oke saja. Karena memang di perjalanan itu banyak yang meninggal, banyak yang mati. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan bisa mati secara massal. Dikatakan apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Atau dengan kata lain, apakah engkau mau membunuh kami? Kira-kira seperti itu. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Wow. Ini adalah persungutan yang keluar dari bangsa Israel. Waktu mereka ada dalam lembah kekelaman. Waktu ada dalam pergumulan. Hari ini pergumulan apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah bersukacita. Tetaplah mengucap syukur. Jangan ada sungut-sungut ya dari mulut kita keluar, apalagi udah itu sampai dari hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bila semuanya diizinkan terjadi, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita bergumul sendiri. Ini yang harus kita pahami. Seandainya Bapak Ibu mengalami pergumulan dalam rumah tangga,
Baik dalam ekonomimu, dalam usaha bisnis pekerjaanmu, daganganmu. Apapun saat ini yang kau alami. Percayalah Tuhan tidak biarkan engkau bergumul sendiri. Yes. Namun tanpa kita sadari, waktu kita tetap pegang teguh janji Tuhan, sehabis hujan ada pelangi, di dalam pergumulan ada Tuhan yang menyertai, maka kita akan lihat mujizat itu terjadi. Amin. Haleluya. Sebab setiap langkah-langkah kita, jelas pemazmur berkata Bapak Ibu, setiap langkah-langkah kita ada Tuhan yang atur. Amin. Perjalanan ini ada Tuhan yang atur. Persoalannya apakah kita mau berjalan sesuai dengan aturan Tuhan? Yes. Atau kita mau atur sendiri diri kita? Hari ini diperhadapkan dua pilihan, kita yang atur atau Tuhan yang atur langkah-langkah kita. Kalau langkah-langkah kita yang atur, itu bisa langkah-langkah yang menyesatkan. Tetapi kalau langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan, seperti dikatakan dalam Mazmur 37, 23 sampai 24 dikatakan demikian, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan dikatakan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, luar biasa. Yes. Kejatuhan orang fasik dan kejatuhan anak-anak Tuhan, kalau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita, itu berbeda tentunya. Amen. Bapak Ibu. Orang fasik jatuh tidak akan bisa bangkit lagi. Tetapi Bapak Ibu dan saya yang terus setia bersekutu bahkan intim dengan Tuhan, dikatakan langkah-langkahmu diatur oleh Tuhan. Amen. Dan tidak dibiarkannya engkau jatuh tergeletak. Sebab tangannya menopang tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia pegang, ayo nak, kamu bukan orang lemah. Engkau orang kuat, engkau layak berdiri teguh. Ayo maju, aku berikan kekuatan kepadamu. Amin. Aku berikan kesembuhan kepadamu. Aku hidupkan kembali bisnismu. Aku hidupkan kembali usahamu. Dan aku angkat engkau lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Itu kira-kira yang Tuhan katakan bagi hari ini bagi kita. Oleh karena itu tetaplah bersemangat, tetap percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan mau atur hidupmu sendiri. Kau capek, kita lelah, kita akan mengalami jalan buntu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan dan keluh kesah itu selalu terjadi atas hidup bangsa Israel pada saat itu. Karena mereka tidak mengikuti langkah-langkah yang ditaruh oleh Tuhan melalui Musa. Mereka selalu memberontak, mereka selalu kurang puas. Makanya saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman FB, kalau kita mungkin masih ada pikiran-pikiran seperti bangsa Israel waktu mengalami perjalanan dari Mesir ke Israel, kalau masih ada persungutan, ketidakpuasan, ada pemberontakan, maka kita tidak layak untuk masuk kepada janji-janji Tuhan. Ya. Padahal bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai, dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Amen. Bahkan bangsa pilihan. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah Israel rohani. Artinya kita dicintai Tuhan. Haleluya. Dikasihi Tuhan. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amen. Sampai darahnya tercurah. Nyawanya Bapak Ibu dikorbankan. Sehingga sana ditinggalkan. Agar apa? Agar menebus kita. Mengangkat kita daripada kelemahan-kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak mujizat yang telah mereka lihat. Bangsa Israel banyak melihat mujizat. Tentu Bapak Ibu juga banyak mengalami mujizat. Tetapi terkadang manusia itu sering lupa akan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. 10 mujizat. Gara-gara satu saja doa yang belum terjawab, bisa orang berkata bahwa Tuhan tidak baik. Bisa orang berkata, mana mujizatnya? Padahal sudah 10 mujizat terjadi. Gara-gara satu saja yang belum terjawab. Bukan tidak dijawab, tetapi belum terjawab. Bisa yang 10 itu kebaikan Tuhan hilang. Dan itu menjadi praktek bagi hidup manusia di dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak pernah orang lain tolong dia, bantu dia, berikan jalan keluar. Tetapi pada saat tertentu ada satu ketika seseorang itu tidak bisa memberikan jalan keluar. Itu bisa yang semua hilang. Haleluya. Puji Tuhan. Ini sifat karakter manusia. Bangsa Israel perjanjian lama. Hari ini kita bukan di perjanjian lama. Mari bangkit Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mujizat-mujizat yang kita alami di masa yang lalu, hari ini dan ke depan itu tidak pernah berbeda Bapak Ibu Saudara sekalian, dan tidak pernah berubah. Karena mujizat Tuhan selalu ada. Sekarang tergantung apakah kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Karena banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Maunya ditolong, maunya diberkati, maunya instan. Tetapi tidak mau mengikuti langkah-langkah Tuhan. Langkah yang Tuhan buat tidak diikuti, tetapi mau diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Keluaran 3 ayat 2 dikatakan bahkan mereka pun berani melawan Tuhan. Haleluya. Dengan membuat patung anak lembu untuk disembah karena tidak sabar menantikan Musa. Bapak Ibu harus sabar. Kapan Tuhan tolong engkau? Kapan Tuhan jawab doamu? Dalam kesabaranmu itu diuji Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi bukannya Tuhan tidak jawab doa Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah berdoa begitu lama. Dan engkau berkata, mana jawaban? Sabar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan cari jalan sendiri. Karena jalan sendiri belum tentu lebih diberkati itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amen. Ya, karena persungutan kita pun akan mengalami kehilangan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut, itu akan menghilangkan sukacita kita. Yes. Sabar, lebih baik kita bersukacita, itu akan menghilangkan persungutan. Bersukacita itu mempercepat mujizat terjadi. Amen. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat terakhir dikatakan demikian dalam Roma 5 ayat 5. Saya bacakan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan juga melengkapinya dengan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi harapan selalu Tuhan buka atas hidup kita hari ini. Amen. Bahwa Tuhan memberikan pengharapan yang luar biasa. Yes. Dikatakan maju nak, ikuti langkah-langkahku nak. Sebab aku sudah siapkan yang terbaik bagimu. Amen. Itu adalah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Karena imanlah maka segala ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran akan hilang. Amen. Hari ini tidak ada lagi persungutan. Amin. Yang ada hanya sukacita, bersyukur. Yes. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun usahamu hari ini, bisnismu hari ini, pekerjaanmu hari ini, bahkan pergumulan sekalipun, penyakit sekalipun, percayalah bahwa Tuhan ada di dalamnya. Amen. Untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Amen. Kadang kita berkata, kok saya sakit-sakitan ya. Tetapi saya mau katakan, itu semua untuk membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Yes. Karena setelah sembuh, maka kita akan merasa bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus bersukacita, bukan yang terus bersungut-sungut. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Bapak Ibu yang ada di FB, baik juga yang di YouTube, sama-sama kita diberkati.